Bapak Ibu guru hebat, berikut tugas aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyampaikan kepada kepala sekolah tentang niat saya untuk melakukan sosialisasi budaya positif. Dan langkah kedua adalah menyiapkan bahan sosialisasi berupa file presentasi di Google Slide. Kemudian saya juga menyiapkan video hasil pengalaman saya dalam menerapkan segitiga restitusi. Pada hari H, saya mempersiapkan diri dengan baik, membayangkan bagaimana caranya agar apa yang saya sampaikan nanti di hadapan rekan-rekan guru dapat dipahami dengan baik. Dan tidak lupa, saya berdoa terlebih dahulu. Hasil diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah akan dilaksanakan pada tanggal 4 November tahun 2022. Pada hari tersebut juga direncanakan akan diadakan anniversary 10 tahun Bapak Kepala Sekolah telah mengabdi di SMA Negeri 3 Senayang. Pada pagi hari, acara dimulai dengan kegiatan yasinan bersama dengan guru dan siswa. Lalu dilanjutkan dengan acara syukuran, dan terakhir adalah acara sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Suasana sosialisasi saya buat santai namun bermakna. Tujuannya agar kami lebih akrab dan saya pun tidak terkesan menggurui rekan-rekan yang ada di sekolah, sehingga kami bisa berdiskusi bersama. Bagaimana serunya kegiatan sosialisasi ini? Lanjutkan untuk tetap menonton ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu pada hari ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama berdiskusi untuk bagaimana penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, baiklah, kita mulai saja Bapak Ibu. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, kalau kita akan mendapatkan ilmu baru, kita memerintahkan diri kita sendiri untuk mengosongkan gelas. Jadi dibayangkan saja gelas kita kosong, maka ketika ada sesuatu yang baru, ada tempat untuk mengisinya. Jangan sampai tumpah meluber jadi tidak ingat lagi. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini untuk kita berkumpul di ruangan ini, berdiskusi bersama tentang budaya positif. Dan sebelumnya kegiatan ini merupakan bentuk aksi nyata dari modul 1.4 kegiatan calon guru penggerak. Baiklah, Bapak Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat. Ya, dan tetap semangat ya Bapak Ibu. Oke, baiklah, kita mulai. Nah, seperti biasa, sebelum kita mendapatkan sesuatu yang baru, mari sama-sama kita kosongkan gelas kita dulu agar hal baru yang akan kita dapatkan mempunyai tempat di hati kita. Ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah Bapak Ibu, saya akan mengirimkan satu buah link di grup kita. Nanti silakan Bapak Ibu mengisi link tersebut sebentar. Saya merencanakan pertanyaan pemantik akan saya sajikan dalam bentuk kuisis. Namun, karena terjadi kendala teknis, maka kegiatan tersebut tidak jadi saya lakukan, namun saya melanjutkan kepada slide presentasi.
Adapun pertanyaan pemantik yang sudah saya siapkan diantaranya adalah yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Lalu kemudian pertanyaan kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti memungut sampah di halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, ketiga pertanyaan tersebutlah yang saya rencanakan untuk dijadikan pertanyaan pemantik. Namun, karena kendala teknis, maka pertanyaan tersebut tidak jadi saya berikan. Namun, sepanjang pemberian materi, makna dari pertanyaan-pertanyaan tersebut telah saya sisipkan agar pemahaman rekan-rekan guru tentang budaya positif dapat sama dengan apa yang saya sampaikan melalui materi budaya positif yang ada di sekolah. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, berikut kegiatan sosialisasi yang saya lakukan bersama rekan guru di SMA Negeri 3 Senayang tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini memang ada 6 topik pembahasan yang akan saya sampaikan. Tapi kita akan diskusikan secara singkat saja. Jika nanti Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Nah, dari ke-6 ini sebenarnya sebagian sudah kita lakukan di lapangan. Tapi memang mungkin ada bagian-bagian yang harus kita sempurnakan. Jadi hari ini kita dalam rangka menyempurnakan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Low battery, please charge. Baik, yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baiklah Bapak Ibu, untuk memahami tentang disiplin positif ini ada peragaan sederhana. Adakah Bapak Ibu yang membantu saya 2 orang saja? Maju ke depan. Low battery, please charge. Pakai baju baru. Maju Pak. Boleh Pak, sama bajunya. Silakan Pak Farid dan Pak. Oke, Bapak Ibu, Pak Farid sebagai A dan Pak Rifal sebagai B. Baik, sebentar ya, saya arahkan dulu tampilannya. Oke, Pak Farid, ini sebuah kunci. Kunci ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak. Ya, jadi tugas Bapak adalah menggenggam erat kunci ini. Ingat, ini adalah sesuatu yang berharga ya Pak. Jangan sampai terlepas atau diambil oleh orang lain. Oke, silakan dipegang Bapak. Genggam. Tugas Pak Rifal adalah bagaimana cara Bapak untuk mengambil kunci ini. Boleh dengan paksaan, boleh dengan ancaman, boleh dengan bujukan, rayuan, atau kalimat-kalimat persuasif. Oke, bisa dipahami ya Bapak ya? Ya, dipersilakan. Yuk, mulai. Bapak tugasnya mempertahankan, Bapak tugasnya untuk membujuk rayu, mengancam. Pokoknya tujuannya adalah mengambil kunci ini. Maka
pertanyaan selanjutnya. Kalau tidak ada uang tadi, apakah Bapak akan tetap memberikan? Kalau dia minta beri, kita ngomong minta, baik-baik itu beri. Baik, kalau dia minta, beri. Tapi kalau dari dalam, Kalau dipaksa nggak beri, kalau dipaksa nggak beri. kalau dipaksa tidak beri ya. Tapi kalau dia minta beri, Kalau dicaci maki, nggak beri. nggak beri. Oke. Kalau dari diri Bapak sendiri, kalau saya tidak ada uang, tidak Minta baik-baik. minta baik-baik, mau memberi langsung tidak? Itu adalah sesuatu yang berharga Bapak untuk keluarga Bapak. Kalau untuk saya berharga, tapi kalau bisa Pak Rifa lebih membutuhkan saya beri. Oke. Berarti ada alasan dibalik Ya. dilakukannya itu ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak, beri tepuk tangan untuk akan kembali, terima kasih. Kalau nak video, kamu mah. Iya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah peragaan sederhana. Bahwasanya kontrol itu ada di diri kita masing-masing. Jadi tergantung Pak Farid mau memberi atau tidak. Dan tergantung juga bagaimana kita di lingkungan luar. Lingkungan luarnya adalah Pak Rival. Cara beliau apakah tadi grogi ya, langsung dapat ide, kasih uang saja lah biar langsung diberi gitu. Jadi banyak perilaku di luar diri kita yang membuat kita melakukan sesuatu. Nah, hari ini kaitan eratnya dengan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, ini ada dua kebiasaan, dan kebiasaan ini ada teorinya. Yang biasa dan sering dilakukan oleh orang-orang adalah stimulus respon. Tapi ketika kita akan mewujudkan disiplin positif, maka ada baiknya kita mempraktikkan teori kontrol tadi. Ada perbedaannya. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kamu harus sama dengan saya. Itu yang betul menurut saya, kamu harus ikut. Gitu. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita berusaha untuk memahami apa yang menjadi pandangan mereka. Kemudian yang kedua, stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ada motif di balik itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang bisa mengontrol kita sendiri, ya kita sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal tidak. Ya, orang itu ya dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal. Jika udah baik-baik, nggak mau kita main, kita paksa gitu ya. Kemudian, nah kalau di teori kontrol ternyata tidak boleh. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tetap diajak ngobrol, diajak mencari pilihan-pilihan baru yang akan menjadi solusi atas perilaku dia. Stimulus respon, model berpikirnya adalah menang kalah. Saya enak, kamu tidak enak. Tapi kalau teori kontrol, cara berpikirnya adalah menang-menang. Saya enak, kamu enak. Saya nyaman, kamu nyaman. Nah, selanjutnya saya lewatkan. Nah, Bapak Ibu, apa yang terpikir oleh Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Keteraturan, ketepatan, apa lagi? Tepat waktu, disiplin. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Yang terpikir pada kita adalah tata tertib, teratur, patuh dengan apa yang sudah kita atur atau terhadap peraturan. Nah, di dalam disiplin positif, disiplin erat kaitannya yang terjadi ya, disiplin erat kaitannya dengan hukuman. Jadi ketika anak tidak disiplin, berarti anak harus mendapatkan hukuman.
Padahal sungguh berbeda. Ini teori dari disiplin positif itu sangat berbeda. Disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ketika saya belajar ini, otak kiri mulai berontak ya. Kok nggak dihukum, dia kan salah. Nanti kalau ngulangi lagi gimana? Kalau anak tidak jerah gimana? Jadi wajar ya Bapak Ibu, karena kita sehari-hari berhadapan dengan anak-anak yang punya banyak masalah dan beberapa kali itu kita gagal, dia ngulangin lagi. Tapi ternyata ada kelanjutannya Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan ya. Nah, saya di dalam disiplin positif juga erat kaitannya dengan makna merdeka. Sebelumnya saya berpendapat bahwa merdeka itu ya bebas. Kenapa pemerintah kok membuat kurikulum merdeka? Berarti anak bebas melakukan apa-apa. Sebelumnya saya berpikir begitu. Tapi ternyata di balik makna merdeka, jadi makna merdeka ini ternyata pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Jadi punya makna terselubung di balik itu bahwa kemerdekaan itu erat kaitannya dengan self disiplin, disiplin diri. Jadi disiplin diri itu kita sendiri yang mewajibkan diri kita. Jadi mau disuruh orang, mau tidak, mau dapat penghargaan, pokoknya disiplin itu udah nilai-nilai saya. Disiplin itu ya saya mau orangnya disiplin. Maka terwujudlah merdeka tadi. Nah, kalau anak kita ternyata belum disiplin diri, maka kata Kak Habib, wajiblah penguasa lain. Jadi penguasa itu adalah kita untuk mendisiplinkan anak kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana merdeka. Jadi merdeka bukan bebas sebebas-bebasnya, tetap ada aturan yang mengikat anak kita dalam rangka untuk mendisiplinkan mereka. Jadi ternyata nanti disiplin diri itu mudah-mudahan terwujud ketika mungkin mereka sudah dewasa nanti, karena sudah dilakukan pembiasaan-pembiasaan di sekolah ini. Nah, ini dia. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu tujuan. Jadi adalah mudah-mudahan nanti dia bisa memerintahkan diri sendiri untuk hal-hal baik tentunya. Nah Bapak Ibu, tentunya sama, tujuan kita semua adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Jadi Bapak Ibu ada yang tahu apa itu kebajikan universal? Sepengetahuan Bapak Ibu, kebajikan universal. Jujur aja saya baru ini di modul ini dengar ya. Memang sering dengar kebaikan biasanya. Tapi ini bahasanya adalah kebajikan universal. Bahasa levelnya pendeta gitu ya. Iya, Kayak pendeta universal. ya. Kayak biksu gitu. Kebajikan gitu ya. kebajikan gitu ya. Tapi ternyata ada maknanya. Universal itu menyeluruh ya, betul misalnya. Kebajikan. Kebajikan itu mungkin kebaikan juga. Iya, jadi kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dari dalam diri kita. Intinya memang yang baik, yang positif, yang ada pada individu. Nah, kalau universal berarti itu berlaku menyeluruh. Semua kita meyakini kebaikan itu. Dan untuk kita di sekolah, kebajikan universal yang akan kita tanamkan adalah profil pelajar Pancasila. Sudah mencakup mulai dari beriman kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan sebagainya. Nah itu tadi sudah selesai untuk pembelajaran 1. Yang selanjutnya kita langsung masuk ya Bapak Ibu. Cukup banyak motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi ini yang Pak Yos bilang tadi, restitusi. Dan bagi saya juga baru lihat di PMM kemarin, tapi tidak mendalami. Baru di sini ya belum mahir sekali ya Bapak Ibu, masih belajar juga saya. Nah ini dia, kenapa seseorang berperilaku itu ada yang tentunya mendasari mereka.
Bisa jadi agar tidak dihukum. Kita langsung contohkan ke anak. Kenapa anak datang tepat waktu dan tidak dihukum? Atau ada juga alasannya agar mendapatkan pujian. Bisa juga yang ketiga nih yang paling baik. Kenapa? Bisa kita tanya pada, kenapa kamu datang tepat waktu? Ya, karena saya menghargai diri saya sendiri, karena saya menghargai waktu, dan saya harus bertanggung jawab sebagai seorang siswa yang datang tepat waktu. Nah, itu sebenarnya yang ingin kita dengar ya, dan itu tertanam di dalam diri anak. Mudah-mudahan bukan suatu hal yang mustahil ya. Kayak mimpi gitu ya. Iya. Ya kita usaha aja ya Bapak Ibu ya, hasil mudah-mudahan Istiqomah. ya. Ini itu tujuan, nah ini tujuan disiplin positif itu endingnya. Coba ya sih. Belum operasi ya. Ya saya punya tulis, saya dibuka ya. Sudah tidak usah pakai tulis, langsung saja ya. Saya bacakan. Ini untuk seru-seruan aja ya Bapak Ibu ya. Bila di sekolahan kita, masuk aja Pak ya. Bila di sekolahan kita tidak ada aturan memberikan surat teguran bagi guru yang datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan penghargaan untuk guru-guru yang datang tepat waktu. Jadi dihukum tidak, dikasih penghargaan juga tidak. Apakah Anda akan tetap tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Kembali ke jawaban nomor 3 tadi. Apa tuh namanya? Apa itu Pak Dayat jawaban nomor 3? Lupa saya tadi itu apa jawabannya. Koma tadi. Kontrolnya adalah diri sendiri. Iya, untuk menghargai diri kita sendiri, untuk menghargai profesi kita dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, ya. Karena kita model gitu kan. Contoh. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu jawabannya. Ya, itu jawaban yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya. Amin. Nah, ini dia restitusi. Ada poin-poin penting dalam penjelasan restitusi. Yang pertama, restitusi itu tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dia buat salah, diperbaiki. Teorinya begitu ya Bapak Ibu. Sehingga mereka bisa kembali ke kelompok. Jadi misalnya ada anak berantem di restitusi, jadi ketika dia kembali lagi nanti ke kelas, dia sudah punya karakter yang lebih kuat, yang lebih baik. Itu tujuannya. Dan restitusi ini erat kaitannya adalah dengan proses kolaborasi, kolaboratif untuk mengajarkan anak fokus dengan solusi, bukan lagi masalah. Jadi tidak ada lagi misalnya itulah kamu mukul-mukul. Pokoknya kita bahas terus masalah-masalahnya, tapi kita tidak mengarahkan dia. Jadi gimana nih? Nah, solusinya gitu. Jadi restitusi intinya adalah fokus dengan solusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Dan restitusi itu ada tawaran kepada mereka, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kadang ada anak ketika dipanggil, iya lah Bu, dia aja nggak dipanggil, saya aja yang dipanggil. Jadi dia keluar terus melihatnya, tapi dia tidak bertanya atau merefleksi diri atau bercermin, saya salahnya apa ya kok sampai dipanggil gitu. Jadi tidak sibuk menyalahkan orang lain, tapi lebih anak berkaca terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Nah ini ketika saya kemarin ada praktiknya yang mengharuskan untuk praktik, yang saya pakai adalah anaknya Pak Rival, namanya Kakak R ya. Inisialnya R ya. Ya, jadi sudah 5 kali ya. Tapi ini kita sebut namanya sudah 5 kali dengan kasus yang hampir sama. Pacaran. Ketika proses restitusi
memang muncul kebutuhan dasar itu. Jadi ketika ditanya, gimana perasaan kamu sekarang? Pak Eva udah manggil, ibu panggil. Senang, dia bilang jawab begitu senang. Senang, saya bilang. Kenapa? Iya, saya jadi diperhatikan sama Pak Rifa. Saya ditanya. Sisa dulu. Kalau sisa satunya nggak apa-apa. Tidak, bukan dalam konteks itu ya Bapak Ibu, ini dalam konteks anak dan orang tua. Kurang perhatian berarti Bang. Terus kalau sama ibu, ya ibu panggil ibu, kita jadi ngobrol begini. Jadi dia seperti dikasih ruang untuk mencurahkan isi hatinya. Lalu saya masih belum ini ya, terus tanya lagi di rumahnya. Ternyata memang di rumahnya dia ya terabaikan lah begitu ya. Maksudnya bukan orang tua yang mengabaikan, tapi karena kondisi, situasi. Tidak broken home, tidak broken Kurang home. perhatian bapaknya selalu ke laut. Iya, bapaknya selalu tahu. Jadi kan sebenarnya di rumah itu harus ada sosok laki-laki yang bisa. Mungkin dengan Pak Rival Pak dia Rifa bisa mengisi ruang. mengisi. Nah, itulah baru. Multitafsir loh, Bang. Ya, Multitafsir. tidak ya, kita konteksnya anak dan orang tua ya Bapak Ibu. Jadi, nah itu kan dia salah. Dia malah cari ke laki-laki lain. Jadi dia mau. Nah itulah baru kita arahkan kemana dia harus curahkan kasih sayangnya itu ya, mencari kasih sayang. Dan ingat, Bapak Ibu, restitusi ini saya sempat bilang sama fasilitatornya belum tentu berhasil gitu ya. Jadi namanya perilaku yang sudah berkali-kali dan sudah masuk ke pikiran bawah sadarnya, ya ini apakah memang berhasil dengan restitusi? Karena anak tidak kita marahi, tidak ada kita apa ya, kesannya lolos ya, lolos aja udah di ngobrol-ngobrol udah selesai gitu kan, sangat mengkhawatirkan. Nah ternyata memang harus berulang terus-menerus, dipantau terus-menerus, dan nanti kita akan bicara konsekuensi. Nah saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Pembelajaran ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Ini istilah baru juga yang saya dengar, keyakinan kelas. Karena selama ini tidak ada keyakinan kelas. Nah, baru didapat kenapa? Mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa? Peraturan kesannya paksaan ya, ada paksaan, unsur paksaan. Iya, kalau peraturan betul ada unsur paksaan. Jadi anak itu kan peraturan, bukan dari dia. Kalau keyakinan, nah mari kita pahami terlebih dahulu, ada semacam analoginya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai motor? Ada? Kenapa? Kalau kita naik motor pakai helm, Peraturan kemudian untuk keamanan. berarti kita yakin bahwa dengan memakai helm lebih aman. Tapi ada juga yang takut-takut polisi. Ya, ada juga karena takut tangkap polisi. Ya, banyak motif di balik sebuah tindakan ya Bapak Ibu. Nah itulah, jadi kita lebih tergerak tanpa disuruh pun ya kita pakai helm. Makanya dibuat kalimatnya adalah keyakinan, agar motivasi dari dalam diri anak untuk melaksanakan kesepakatan itu, peraturan itu. Jadi dibuatlah kalimatnya keyakinan, karena bersifat menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi baru udah, oh ternyata itu alasan dibuat kalimatnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini dia Bapak Ibu, peraturan kelas kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah terwujud, semua melaksanakan, maka terbentuklah lingkungan positif. Lingkungan positif sudah kontinu terjadi, baru terwujudlah budaya positif. Bismillah, mudah-mudahan terwujud di sekolah kita. Nah ini dia perbedaan. Kira-kira Bapak Ibu mana yang keyakinan kelas? Sebelah kiri apa tidak Bapak Ibu? Saya bacakan. Ini yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam
pelajaran. Yang sebelahnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Makanan. Sebelah sini, ya, ini adalah keyakinan kelas. Jadi lebih menggerakkan. Kalau seperti ini, ya peraturan. Seperti itu. Ini nanti cara-cara membuat keyakinan kelas. Insya Allah jadwalnya, karena ini ada rentetan kegiatannya Bapak Ibu. Jadi setelah sosialisasi, nanti saya mohon izin. Bagaimana Pak Yosua atau saya yang buat kegiatan kelas? Atau ada yang cara Bapak Ibu yang wali kelas yang ingin dibuat kayak dibantu membuat kayak kelas untuk apa ya, untuk role model. Boleh Pak, kelasnya boleh. Kelas. Ya. Terima kasih. Silakan ya. Nah, kembali ke studi kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung dia lebih banyak diam dan menggambar di buku pelajarannya. Guru matematikanya, Pak Seno, Bu Nana, dan Bu Nana ya, menanyakan pertanyaan. Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan, berdiri sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa di depan kelas. Dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Gimana Bu Nani? Saya tidak, tapi kenyataannya masa begitu. Jujur. Ya, nggak apa, kita kan apa namanya? Terjadi ya seperti ini Bapak Ibu ya. Maksudnya ternyata di pelajaran tersebut. Pelajaran tersebut atau Disuruh biasa. Ya, tidak apa-apa ya. Sebenarnya ya kalau ditanya dari hati nurani kita, tidak, kita jawab tidak. Mengapa? bullying tuh. Bullying. Mental anak jadi jatuh. Jadi kita sepakat kita tidak setuju ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bukan konsekuensi. Bu Nuni? Hukuman mungkin Bu, karena supaya ada efek jerah. Hukuman agar ada efek jerah. Kalau Miss? Hukuman. Pak Tino? Hukuman atau konsekuensi Pak? Ini apa tadi nih? Oke. Ini Pak. Baik, saya lanjut ya Bapak Ibu mengecek waktu. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu spontan Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi kita sudah menyepakati sejak awal. Contoh, kalau misalnya kita buat keyakinan sekolah tidak mengerjakan tugas misalnya, ada konsekuensi yang sudah langsung ditulis. Misalnya tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya? Jadi anak itu
tidak kaget tiba-tiba langsung saat itu. Jadi hukuman itu sifatnya menyakitkan. Yang kedua, kalau konsekuensi memang harus terjadi, kan sudah tahu kalau tidak bikin tugas ini konsekuensinya. Kesepakatan. Kemudian membuat anak sakit fisik ataupun hati dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi memang dia tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Kenapa pendek ya? Karena dia udah tahu. Dan ini menyangkut anak sakit hati fisik ataupun hati. Saya cerita sedikit. Ketika proses pembelajaran itu kan yang ditanya kita dulu ya, Bapak Ibu coba ingat ketika sekolah peristiwa negatif apa dan positif apa yang Bapak Ibu alami. Jadi ada salah satu peserta itu dia bercerita, ibu-ibu, guru, ya Pak, ketika saya sekolah saya dihukum, saya dipermalukan oleh Bapak apa gitu, Pak A. Dan sekarang, Bapak Ibu tahu Bapak yang menghukum saya dulu udah masuk rumah sakit jiwa. Dia dengan cerita dengan apa ya, artinya dendamnya masih ada. Dan kami semua kaget ya ketika dia ngomong itu. Si instruktur udah astagfirullahaladzim, langsung ngucap gitu Bapak Ibu. Jadi instrukturnya bilang, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan ingin berada di posisi si guru itu? Jadi mulai untuk berhati-hati, jangan sampai kita meninggalkan luka yang dalam pada anak. Bahkan ketika dia sudah dewasa nanti, saya langsung iya juga ya gitu ya. Jadi harus hati-hati berarti, karena memang itu ada di kehidupan kita, dan mungkin masing-masing kami memang ada itu luka-luka ketika sekolah dulu ya. Iya Bapak Ibu, saya lanjut. Anak jadi benci disiplin. Kalau konsekuensi dia menghargai disiplin. Paksaan itu stimulus tanggapan. Konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi ya dia harus belajar untuk patuh dengan konsekuensi yang sudah kita sepakati. Kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi memang kehilangan hak, jadi tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Dan di antara kedua ini ternyata ada yang lebih baik lagi. Nah, kita lihat apa itu yang kita bahas tadi, restitusi. Jadi kalau misal kita lihat perbedaannya, kalau hukuman perilaku pasif agresif meningkat, saya anak tidak terima karena dihukum atau didongkol. Kalau konsekuensi ya dia menerima tapi jangka waktu pendek. Tapi kalau restitusi, karena kita mengarahkan dia untuk solusi, maka masalah menjadi terpecahkan. Kemudian apalagi ya yang berbeda? Hukuman, kan peraturan ini kamu harus begini. Nah kalau konsekuensi lebih slow ya. Peraturannya apa? Apa yang sudah kita, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi lebih slow, jadi tengah-tengah ini konsekuensi. Kalau restitusi, apa yang sudah kita yakini di kelas, kan kita sudah sepakat sama-sama untuk mengerjakan tugas. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi jangan kita yang menyodorkan solusi, tapi kita tanya dari dia. Saya lanjutkan. Masih ada 3 lagi ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah tadi yang R tadi, ini ya kasih sayang. Ini ada 5 kebutuhan dasar. Kalau bertahan hidup, urusannya ke perut ya. Kenapa anak bukat? Misalnya dia tidak ada uang, harus bukat. Berarti kebutuhan dasar yang ia penuhi bertahan hidup. Kenapa anak bukat? Karena dia uang ada untuk kesenangan, seperti rokok, beli untuk kuota. Itu berarti kebutuhan dasarnya bukan ini yang mau dipenuhinya, tapi kesenangan. Gitu. Jadi kita mulai lihat apa nih kebutuhan dasar si anak. Dan dunia berkualitas. Nah, itu istilah baru juga tuh, dunia berkualitas. Karena di dalam diri kita, di otak kita ini ada sebuah ruang, dan ruang itu hanya ditempati oleh orang-orang yang memberikan kenangan baik untuk kita. Jadi pertanyaan yang diajukan instruktur itu, Bapak Ibu ingin berada di dunia berkualitasnya anak atau di luar? Kalau di
luar berarti kita tidak dipentingkan. Tapi kalau misalnya di dalam, berarti kita menjadi orang yang penting di hidupnya. Gimana cara untuk menjadi orang yang penting? Memahami kebutuhan dasar dia. Itu teorinya ya Bapak Ibu ya, teorinya. Nanti dalam praktiknya ya sama-sama gimana. Pasti banyak nggak sesuai ya sama teorinya, dan kita harus cari lagi, belajar lagi begitu. Ini saya lewatkan 5 posisi kontrol. Kita sebenarnya sudah merasakan semuanya, sudah berperan ya Bapak Ibu ya, tapi ada peran yang lebih baik. Ini adalah posisi kontrol yang merah-merah ini. Pertama, kita berposisi sebagai penghukum. Nah, biasanya guru akan berbuat apa kalau dia sebagai penghukum? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyakiti, menyindir. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, biasanya akan berceramah. Kamu harusnya jangan gitu. Kamu gak kasihan sama mama kamu di rumah. Ibu kecewa sama kamu. Nah, berarti kita sebagai orang yang pembuat rasa bersalah. Dan ini ternyata tidak bagus juga kalau menurut teori ini. Yang kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yaudahlah, ibu bantu aja. Jadi kita bertindak sebagai teman. Ada juga sebagai pemantau. Pemantau itu contohnya peraturannya apa? Kan harus pakai sepatu hitam. Jadi kita sebagai mengingatkan ada aturan, kita memantau. Kalau manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada apa saja pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya, penghukum, guru berkata, awas ya kamu. Nggak ada lagi ngomong gitu ya. Ini terlalu kejam ya. Orang berbuat rasa bersalah mengatakan, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, mengatakan berkali-kali berbuih. Itu membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah, setidaknya dong ibu, datangnya tepat waktu lagi. Masa kamu tidak tahu? Kan ibu pernah bilang. Ya tadi kalau memantau apa peraturannya. Kalau manajer pertanyaannya apa yang udah kita yakini di kelas. Jadi ketemu lagi kalau sudah membuat keyakinan kelas. Selanjutnya hasil. Kalau penghukum, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, jadi berbohong karena takut dihukum. Kalau pembuat rasa bersalah, dia akan menyembunyikan, kadang menyangkal dalam hati, atau berbohong. Kalau teman, dia jadi ketergantungan. Sama ibu itu aja lah, saya selalu dibela. Kamu lah sama ibu ini. Jadi anak ketergantungan sama si satu guru. Itu tidak baik. Kemudian pemantau, anak menyusahkan diri, merasa diawasi. Kalau sebagai manajer, dia menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Baik, sebentar ya Bapak Ibu, saya cek dulu. Ini nggak keras. Langsung Di kita sana ngerekam. menyuruhkan. Bapak Ibu, kita ulangi yang bagian awal sebentar ya, sebentar aja. Coba sini dulu. Tadi kayaknya udah dipencet. Tapi yang di akhirnya saya pencet lagi tadi itu terekam. Salam.
Oke, Bapak Ibu mohon maaf ya. Sebentar aja yang bagian awal. Iya, pakai album kamera ya. 15 detik ya? Atas ini pilih aku. Itu jangan katanya Mbak di apa? Pak Ismail apa ya? Komite itu. Ya, komputer. Terus Diantar gitu. iya. Yang mana atas semua aja mungkin. Untuk pakai sistem lama mantan alias Saya edit aja. bukannya melepas yang di sini dan bukannya Apa mas? Kalau capsek itu kan, kalau lubangan, jadi nggak tadi. Kami tahu jauh, kalau makan sama kota. Bapak Ibu saya lanjutkan sebentar selesai habis itu ukur lagi untuk menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kalau pembuat rasa bersalah biasanya akan berceramah. Kamu harusnya jangan gitu. Kamu gak kasihan sama mama kamu di rumah. Ibu kecewa sama kamu. Nah, berarti kita sebagai orang yang pembuat rasa bersalah. Dan itu ternyata tidak bagus juga kalau menurut teori ini. Yang kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yaudahlah, nanti ibu bantu aja. Jadi kita bertindak sebagai teman. Ada juga sebagai pemantau. Pemantau itu contohnya peraturannya apa? Kan harus pakai surat hitam. Nah, jadi kita sebagai mengingatkan ada aturan, kita memantau. Kalau manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti ada apa saja pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya, penghukum guru berkata, awas ya kamu. Nggak adil lah kita ngomong gitu ya. Ini terlalu kejam ya. Orang berbuat rasa bersalah menyatakan, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan berkali-kali udah bubui boleh itu pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah setidaknya demi ibu datangi tepat waktu lah. Masa kamu tidak tahu? Kan ibu pernah bilang. Tadi kalau memantau apa peraturannya? Kalau manajer pertanyaannya apa yang udah kita yakini di kelas. Jadi kembali lagi kalau sudah membuat keyakinan kelas. Selanjutnya hasil. Kalau penghukum, anak akan memberontak menyalahkan orang lain, jadi berbohong. Karena takut dihukum. Kalau pembuat rasa bersalah, dia akan menyembunyikan, kadang menyangkal dalam hati, atau berbohong. Kalau teman dia jadi ketergantungan, sama ibu itu aja lah, saya selalu dibela, nggak mau lah sama ibu ini. Gitu. Jadi anak ketergantungan sama si satu guru, itu tidak baik. Kemudian pemantau, anak menyesuaikan diri, merasa diawasi. Kalau sebagai manajer, dia menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Baik. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini dia segitiga restitusi praktiknya. Segitiga. Jadi tengah-tengah segitiga. Yang bawah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana penjelasannya? Menstabilkan identitas ini, misalnya anak dia berantem, dia kan masih mau gebu-gebu, masih emosional, masih kita pun emosional ya. Dan satu, sebelum kita melakukan restitusi, ada hal yang penting, yaitu kita dulu yang meredam emosi kita. Karena kalau dengan emosi kita tidak bisa melakukan restitusi ini. Jadi betul-betul kita harus dulu ya untuk masalah restitusi. Apa yang akan kita lakukan di dalam tahap menstabilkan identitas ini? Ya,
manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah salah, tapi ada tapinya. Jadi dengan kita biar itu Anda lebih calm down gitu ya. Jadi yuk kita pasti bisa selesaikan masalah ini. Jadi ibu tidak tertarik untuk terlalu membicarakan masalah kita. Aja yuk kita gimana caranya ini menyelesaikan masalahnya. Itu yang kita stabilkan diri. Kalau kamu nyalahin diri kamu terus menerus, apakah itu baik untuk dirimu? Itu yang kalimat yang bisa kita lakukan. Contoh ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Nah ini tadi kebutuhan dasar manusia tadi. Apakah tadi ya basic need, kebutuhan pokok dia, power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Guru berkata, dia berantem, terus saya bisa kan? Kalau kamu mau mungkin kamu bisa berantem terus menerus, tapi kan kamu tidak melakukannya. Jadi kamu ketika ibu cerai kamu mau untuk berhenti, nah seperti itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu berantem lagi. Nah ini kalimat untuk kita bisa mengidentifikasi apa kebutuhan dasar mana itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Sampai lagi ke keyakinan kelas. Dan kalau misalnya sudah buat keyakinan kelas, buat keyakinan sekolah, plus konsekuensi. Jadi kita sama-sama enak semuanya. Sama guru manapun anak melakukan kesalahan, konsekuensinya tetap yang baku tadi. Jadi kita tidak berbeda-beda. Itu kan lebih enak ya kalau kita udah ada keyakinan sekolah plus konsekuensi anak. Selanjutnya Bapak Ibu, nah tahapan ini berbagi pengalaman. Saya akan putar sebuah video terlebih dahulu. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah ini dia segitiga restitusi praktiknya. Segitiga, jadi kita bukan segitiga. Yang bawah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana penjelasannya? Menstabilkan identitas ini, misalnya anak siap berantem, dia masih menggebu-gebu, masih emosional, masih kita pun emosional ya. Dan satu, sebelum kita melakukan restitusi, ada hal yang penting yaitu kita dulu yang meredam emosi kita. Karena kalau dengan emosi kita tidak bisa melakukan restitusi ini. Jadi betul-betul kita yang harus dulu ya untuk masalah restitusi. Apa yang akan kita lakukan di dalam tahap menstabilkan identitas ini? Ya, berbuat salah itu adalah suatu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah salah, tapi ada tapinya. Jadi dengan kita biar itu Anda lebih calm down gitu ya. Jadi yuk kita pasti bisa selesaikan masalah ini. Jadi ibu tidak tertarik untuk terlalu membicarakan masalah. Kita fokus aja, yuk kita gimana caranya menyelesaikan masalahnya. Nah, itu yang kita stabilkan diri. Kalau kamu nyalahin diri kamu terus menerus, apakah itu baik untuk dirimu? Itu yang kalimat yang bisa kita lakukan. Contoh ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Nah ini tadi kebutuhan dasar manusia tadi. Apakah tadi ya basic need, kebutuhan pokok dia, power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Guru berkata, dia berantem, kamu saya bisa kan? Kalau kamu mau mungkin kamu bisa berantem terus menerus, tapi kan kamu tidak melakukannya. Jadi kamu ketika ibu cerai kamu mau untuk berhenti. Nah seperti itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu berantem tadi. Nah ini kalimat untuk kita bisa mengidentifikasi apa kebutuhan dasar anak itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Sampai lagi ke keyakinan kelas. Dan kalau misalnya sudah buat keyakinan kelas, buat keyakinan sekolah, plus konsekuensi. Jadi kita sama-sama enak semuanya. Sama guru manapun anak melakukan kesalahan, konsekuensinya tetap yang baku tadi. Jadi kan tidak berbeda-beda, gitu kan lebih
selanjutnya Bapak Ibu. Nah, tahapan ini berbagi pengalaman, saya akan putar sebuah video terlebih dahulu. Lina lagi belajar sama Bu Rina ya sekarang ya? Iya, Bu. Ya, tapi udah izin ya sama Bu Udah. Rina tadi. Oke, Lina tahu kenapa Ibu panggil siang ini? Tahu, Bu. Kenapa? Karena Lina tidak masuk sekolah selama 2 hari dan tidak menghubungi wali kelas. Tidak masuk 2 hari dan tidak menghubungi wali kelas ya. Iya, Bu. Oke, Ibu memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna ya, Naya. Iya, Untuk kita ya melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi tentunya Lina pasti punya alasan kenapa Lina tidak masuk sekolah 2 hari dan tidak menghubungi wali kelas ya. Kenapa? Waktu itu Lina mau berangkat ke sini, mau sekolah. Nah, terus nggak ada ongkos, Bu. Jadi tiba-tiba ada yang telepon dari Dai menawarkan menyanyi di sana dan dibayar 1 juta. Terus Lina berangkat di sana. Tapi Lina tidak menghubungi wali kelas, tetapi sudah menghubungi kepala sekolah. Oke, berarti Lina sudah hubungi kepala sekolah, Iya, Bu. tapi tidak menghubungi wali kelas ya. Oke, tapi ternyata wali kelas ini tidak tahu kalau Lina tidak masuk itu karena bernyanyi ke Dai. Iya, Bu. Ya, jadi harusnya bagaimana Lina biar tidak terjadi seperti ini? Supaya tidak terjadi seperti ini, ya Lina harus menghubungi wali kelas juga. Terus yang paling pentingnya yaitu mengutamakan sekolah, lah, Bu. Iya. Tapi menurut kita ini baik atau buruk sih? Kegiatan Buruk seperti sih, ini? Bu. Tidak baik ya, Iya, Bu, karena tidak baik. berefek kalau kita tidak sekolah otomatis ketinggalan pelajaran ya. Kemudian kalau misalnya wali kelas tidak tahu terjadi prasangka ya, Iya, Bu. buruk sangka seperti itu. Oke. Nah, Lina ingin jadi orang yang seperti apa ke depannya? Lina ingin jadi orang yang disiplin, sukses, dan bisa membahagiakan orang tua ke depannya. Dan tentunya dimulai dari disiplin di sekolah ya. Iya, Bu. Disiplin di sekolah. Iya, Ibu doakan ya semoga Lina jadi anak yang disiplin dan bisa membahagiakan orang tua nantinya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Senayang. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dewi yang telah membimbing saya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang saya buat. Dan di sini saya merasa senang sekali dibimbing oleh Bu Dewi. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di ruangan ini. Ada yang ingin bertanya? Oke. Pas. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang pembukaan sebentar ya. Jadi direkam Pak ya yang Pak? Tengok aja di situ. Situ aja ya. Di awalannya aja nih awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu pada hari ini. Hari ini kita akan
kami mendapatkan ilmu baru, kita memerintahkan diri kita sendiri untuk memasukkan gelas. Jadi dibayangkan saja gelasnya kita kosong, maka ketika ada sesuatu yang baru, ada tempat untuk mengisinya. Jangan sampai tumpah berubah jadi tidak ingat lagi. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oke, sudah meja. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di ruangan ini. Ada yang ingin bertanya? Oke, pas. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi praktik aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 budaya positif terhadap rekan-rekan saya di SMA Negeri 3 Senayang, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ketemu hiu. Cukup sekian. Thank you.